Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Kebonjati, dan para pendengar Radio Maestro yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Suryaman, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tanah Bersemen. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Berbunyi demikian. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Suatu hari ketika saya sedang terjebak hujan yang deras, saya memperhatikan dua tempat yang sangat berbeda. Tempat yang pertama, sebuah taman kecil yang penuh dengan tanaman dan juga rumput-rumputan, serta beberapa pohon. Air hujan yang turun deras langsung menyerap ke dalam tanah tersebut. Sementara tempat yang kedua, sebuah halaman yang seluruh permukaannya tertutup oleh semen. Di halaman yang tertutup semen itu, air hujan menggenang dan tidak bisa menyerap ke dalam tanah. Hingga akhirnya air hujan itu mengalir ke selokan bersama dengan kotoran dan juga sampah. Ada perbedaan besar antara tanah yang terbuka dan yang lembut dengan tanah yang keras dan tertutup semen. Tanah yang terbuka dan lembut sangat mudah menyerap air hujan. Sedangkan tanah yang keras dan tertutup semen sangat sulit menyerap air hujan. Demikian juga ada perbedaan besar antara hati yang terbuka dan lembut dengan hati yang keras dan tertutup. Hati yang terbuka dan lembut sangat mudah menyerap berkat Tuhan. Sedangkan hati yang keras dan tertutup sangat sulit menyerap berkat Tuhan. Yesus pernah mengajarkan perumpamaan tentang penabur dalam Matius 13 ayat 1 sampai ayat 23, di mana benih firman Tuhan jatuh di berbagai jenis tanah. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah berbatu, ada juga benih yang jatuh di semak berduri, dan ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Tanah yang dimaksud oleh Yesus adalah hati manusia. Tanah yang baik melambangkan hati manusia yang lembut dan siap menerima firman Tuhan. Namun bagaimana dengan hati yang keras dan tertutup? Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Kebonjati dan para pendengar Radio Maestro yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hati yang keras adalah hati yang menolak diubahkan, menolak untuk taat, dan menolak untuk percaya. Hati yang keras mengandalkan logika sendiri, pengalaman sendiri, kemampuan sendiri, kehebatan sendiri, dan tidak bersedia terbuka pada nasihat atau teguran Tuhan. Orang yang memiliki hati yang keras, bisa saja dia hadir di gereja, mendengarkan khotbah dan renungan, menyanyikan lagu-lagu rohani, bahkan turut serta dalam pelayanan. Tetapi tidak sungguh-sungguh menerima berkat Tuhan, karena hatinya tidak terbuka untuk diubah. Orang yang mengeraskan hati dan sulit terbuka untuk diubah, biasanya adalah orang yang pertama, memiliki akar pahit atau luka batin. Banyak orang tidak sadar bahwa luka di masa lalu membuat mereka menutup hati. Mereka tidak lagi mau percaya, mereka tidak mau lagi berharap, dan mereka juga tidak mau lagi mengampuni. Lama-kelamaan, hati itu menjadi keras, tidak bisa peka terhadap suara Tuhan ataupun kehendak Tuhan. Yang kedua, orang yang mengeraskan hati biasanya orang yang memiliki kesombongan rohani. Mereka sudah tahu, mereka merasa sudah tahu semuanya, merasa lebih benar daripada yang lain, dan merasa tidak perlu ditegur atau dinasehati, sehingga membuat hati mereka menjadi beku. Sama seperti misalkan orang Farisi di zaman Yesus, karena mereka merasa sudah tahu tentang hukum Taurat dan mereka sudah merasa sangat taat pada hukum Taurat,
tetapi mereka justru tidak mengenali Mesias yang ada di depan mata mereka, sehingga mereka memiliki kesombongan rohani. Dan yang ketiga, orang yang mengeraskan hati biasanya orang yang memiliki kekecewaan kepada Tuhan. Ketika doa tidak dijawab seperti yang diharapkan, ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan rencananya, orang mudah kecewa dan mudah menjauh dari Tuhan. Kekecewaan membuat orang pada akhirnya juga menutup diri, bahkan menutup hati. Buat apa saya berdoa jika Tuhan tidak peduli pada saya? Hati yang keras pada akhirnya membuat kita tidak mampu lagi merasakan kehadiran Tuhan, tidak mampu lagi memuliakan Tuhan, bahkan tidak mampu lagi menikmati berkat Tuhan. Sama seperti tanah yang keras dan tertutup semen. Hujan berkat sederas apapun dari Tuhan tidak akan mampu diserap, tidak akan mampu menyegarkan, bahkan berkat Tuhan hanya lewat begitu saja. Padahal Tuhan mau agar setiap berkat-Nya masuk, meresap, dan mengubah, bahkan berdampak bagi kehidupan kita. Dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26, Tuhan Allah berjanji, Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Yeskiel menulis firman ini dalam masa pembuangan bangsa Israel ke Babel. Mereka berdosa karena menyembah berhala, menolak hukum Tuhan, dan hidup dalam kekerasan serta ketidakadilan. Bangsa Israel telah mengeraskan hati terhadap kehendak Tuhan. Namun, di tengah hukuman itu, Tuhan tetap menunjukkan kasih dan pengharapan. Dia berjanji akan memulihkan bangsa Israel. Tuhan rindu Israel punya hati yang lembut, hati yang siap menerima firman-Nya, dan hati yang menyerap berkat-Nya. Demikian juga Tuhan ingin kita punya hati yang terbuka, hati yang lembut dalam menerima firman dan menyerap berkat-Nya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita memiliki hati yang terbuka dan lembut. Yang pertama, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Akuilah segala kelemahan kita. Jangan menutup hati kita atau membenarkan diri kita. Bila hati kita terbuka, Roh Kudus berkarya. Bila hati kita menjadi lembut, berkat-Nya selalu ikut. Yang kedua, bersedia diubahkan. Kadang perubahan itu menyakitkan. Namun jika kita sungguh rindu mengalami berkat Tuhan, maka kita harus siap dibentuk. Seperti sebuah tanah liat di tangan seorang penjunan, biarlah hati kita juga diubah dan dibentuk oleh Tuhan. Yang ketiga, bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Ibarat tanah yang terus disiram agar tetap lembut dan subur, hati kita pun perlu terus disiram oleh firman Tuhan, oleh doa-doa, oleh ibadah-ibadah, dan juga oleh ketaatan kita kepada Tuhan. Bukalah hati kepada Tuhan, izinkan firman Tuhan masuk dalam hati kita, dan biarkan Roh Kudus menyentuh bagian terdalam dalam hidup kita. Berkat Tuhan bukan hanya berbentuk materi, tetapi juga dalam rupa damai, sukacita, pemulihan, dan pengharapan. Namun semua berkat Tuhan itu hanya bisa diserap oleh hati yang terbuka dan lembut. Tuhan memberkati.